balik sama Theo. Sekarang hari ini kan hari Paskah. Jadi ini kebetulan pagi, hari Minggu kan. Jadi tadi aku udah gerejanya walaupun online ya kan, penting gereja ya kan. Jadi sekarang aku ini mau menceritakan tradisi-tradisi apa aja yang ada di Austria kalau lagi Paskah. Jadi yang pertama itu pastinya ada telur Paskah. Jadi orang-orang bakalan ngecat telur atau pokoknya dekorasi lah tentang telur gitu kan. Terus sekarang ini aku akan buat telur tapi nggak dilukis, yang instan aja. Jadi kemarin aku dapat ini, ada untuk bahan kreatif. Jadi dia kayak gini. Soalnya kan kalau untuk telur yang bisa dicat itu kan yang warna putih. Jadi kemarin tuh aku kan kehabisan. Jadi ya pakai aja lah yang ini. Telur yang biasa yang brown. Jadi aku udah masak telurnya. Jadi telurnya ini nanti tinggal kita kasih baju ini dengan ini. Ya udah jadilah. Gampang kan? Ini aku bakal siapin telurnya dulu, baru kita akan buat sama-sama. Tada! Ini udah ada aku siapin. Ini ada, kita dulu lah ya. Ini ada 4 telur. Jadi kita kehabisan telur. Ini kan stikernya ada 5, jadi ini cuma ada 4. Terus aku juga udah sediain air panas. Jadi menurut aturannya di sini, ini stikernya kita masukin ke dalam telurnya. Maksudnya si telurnya dibajuin, terus kita masukin ke air panas. Mungkin dia kalau panas itu dia bakal lengket atau gimana ya. Aku juga belum pernah pakai ini, jadi kita coba aja. Jadi coba ya masukin ini. Wah, kegedean. Coba ya. Tahu sih ini berhasil apa enggak ya kan. Coba Anci. Nah terus katanya kita masukin sekitar 1 menit ke air panas. Penasaran. Nggak ada perubahan sih. Jadi sembari menunggu telurnya, aku bakalan cerita. Jadi si telur Paskah ini biasanya bakalan disembunyikan. Biasanya sih di garden gitu kan. Kalau nggak ada garden ya di rumah lah disembunyikan. Terus anak-anak kecil bakalan nyari gitu. Jadi orang dewasa biasanya nggak bakal nyari telur lagi. Sama sih kayak di Indonesia, nyari telur. Terus kalau udah dapet ya hitung-hitungan siapa yang paling banyak gitu. Terus biasanya juga anak kecil itu juga selain telur Paskah itu biasanya disembunyiin juga coklat-coklat kecil gitu. Jadi kemarin aku dari kerjaan kan dapet ini, terus dapat yang ini juga bingkisan Paskah sih. Jadi di sini kemarin itu isinya coklat-coklat gitu, tapi udah habis dimakan. Tapi lucu ya tuh bungkusnya. Jadi terus juga ini khas Paskah banget, yang si rumput-rumputan ini. Biasanya untuk dekorasi itu si rumput-rumputannya ini untuk menyembunyikan si telurnya itu biasanya ada si rumput-rumputan ini. Tuh. Nah terus aku juga bakalan nanti unboxing yang ini. Ini juga coklat sih. Jadi coklat untuk orang dewasa, bingkisan untuk orang dewasa gitu. Udah. Nah ini berhubung dia nggak ada perubahan kalau aku lihat, aku bakalan coba masak dulu, terus aku akan tunjukin ke kalian. Nah jadi aku tadi sebenarnya kayaknya ini harus dikoreksi sih. Jadi dia harus sambil dimasak gitu, baru dimasukin. Jadi dia langsung nempel gitu, nggak nyampe berapa detik dia udah nempel gini. Tuh cantik kan? Nggak perlu gambar-gambar. Bagus tuh. Nah biasanya ini kan disembunyikan sama orang dewasa kan. Aduh nggak tahu. Jadi anak-anak kalau
nanti kan perayaannya itu kan dari gereja, terus makan siang bareng keluarga, terus habis itu baru cari-cari telur gitu. Jadi ini bakalan kayak jadi dessert gitu. Asik. Nah, terus kalau udah nemuin telur, ada juga tradisi di sini apa namanya ya, lagain telur kayak gini, kayak gitu. Jadi anak-anak itu kan biasanya kumpul di tempat opung-opungnya sih, jadi mereka tuh bakalan kayak gini, siapa yang pecah itu kalah gitu. Jadi setiap anak itu dicobain, terus kalau dia bertahan sampai akhir, dia pemenang dari semuanya gitu permainannya, permainan telurnya. Terus setelah itu juga di gereja itu, kalau hari Paskah itu, hari Minggunya itu bakalan ada lilin yang baru. Kan di tiap gereja di sini tuh ada lilin yang besar gitu di altar. Aku akan tunjukin gambarnya di sini, sebelah sini. Nah, lilin itu setiap tahun diganti cuman di hari Paskahnya doang gitu. Jadi apa ya? Ya itulah salah satu hal yang spesial di Paskah gitu di sini. Terus juga ini ada namanya, jadi ini nggak tahu sih tanaman apa, tapi katanya di sini namanya kayak palm kecil gitu. Di sini kan nggak ada, di sini kan nggak ada apa namanya, nggak ada palmen gitu kan. Kalau di Indonesia itu ada pohon sawit yang bisa diambil kan, itu kan khasnya Paskah kalau waktu Tuhan Yesus itu di apa namanya, disambut gitu dengan daun-daun sawit gitu. Terus di sini karena negaranya negara dingin, jadi nggak bisa tumbuh kan si sawit-sawit itu. Jadi mereka ganti dengan yang seperti ini gitu ceritanya. Nih, ini sebenarnya dekorasi Natal doang sih. Tuh kayak gini bentukannya. Jadi biasanya setiap rumah itu udah ada ini. Ini kayaknya kalau aku merasa ya, ini kayak Natal juga. Dekorasinya aja yang beda dan perayaannya hampir sama gitu kalau menurut aku. Pokoknya itu kayak kumpul keluarga juga sih, kayak sama kayak Natal. Terus juga anak-anak kecil dapat kado biasanya juga. Kado selain telur ya. Terus perayaannya juga lumayan lama. Jadi kan di sini tuh ada 4 hari. Jadi namanya itu hari Kamisnya itu kan itu malam apa ya? Pokoknya hari Kamisnya itu juga ada acara malam. Jadi tuh kayaknya perjamuan kudus orang-orang gitu kan. Kalau di cerita Yesus kan gitu kan, malamnya sebelum Tuhan Yesusnya ditangkap. Terus hari Jumatnya itulah Tuhan Yesus ditangkap terus disalibkan. Terus hari Minggunya itu dia bakalan bangkit dari orang mati, itulah hari Paskahnya hari Minggu. Terus hari Seninnya itu Paskah kedua, tentang gua di mana mayat Tuhan Yesus diletakkan itu dia udah nggak ada, dia udah bangkit ke surga gitu ceritanya. Paskah yang kedua itu hari Senin. Jadi di sini juga hari Seninnya itu libur gitu ceritanya perayaan Paskah di sini. Tapi karena sekarang corona itu sayang sih suasananya itu nggak seperti tahun-tahun lalu. Tahun lalu udah lockdown kan, malah lebih parah, nggak bisa ngerayain sama sekali. Tahun sebelumnya itu bakalan banyak dekorasi-dekorasi Paskah juga gitu, dan acara-acara kumpul-kumpul gitu gara-gara Paskah gitu. Oke deh kawan-kawan, sekarang aku mau buka dulu ini hadiah dari orang. Ini. Jadi aku juga penasaran isinya apa. Aku kemarin itu dapat paket 5 paket gitu, 5 paket gini pokoknya yang apa ya, kado-kado Paskah gitu. Cuman aku cuman bawa 2 atau 3 kemarin dari tempat kerja. Soalnya yang 2 lagi tuh kayak besar juga, malas bawanya gitu. Isinya sama aja coklat. Jadi ini juga nggak tahu kapan habisnya kan. Aku kan begitu suka coklat. Cuman suka coklat putih sih. Cuman kalau coklat yang biasa tuh kurang suka. Lihat apa isinya. Oke. Ada bungkusannya lagi. Telur raksasa. Ini bisa bungkus kado. Kayaknya dia buka ya. Ini versi telur ayam, ini versi telur dinosaurus. Oke. Jadi isinya tuh coklat juga. Terus
sini itu ada coklat yang isinya apa ya? Ya macam-macam rasa coklat lah. Ini kapan habisnya? Aku begitu suka coklat. Kasih teman-teman aja ntar. Ini isinya. Terus coklatnya ini deh. Oke deh kawan, sampai di sini dulu video aku. Dan selamat Paskah buat kalian yang merayakan, dan semoga Tuhan Yesus juga bangkit di hati kalian. Dan juga buat teman-teman yang lain, thank you for watching dan see you in my next video. Dadah.